Linguistic landscape pertama ada informational board. Nah, di sini ada informational board tentang ayunan bayi. Dan Museum Kota Tua Jakarta menaruh bahasa Indonesia di tempat pertama atau di atas, sedangkan bahasa Inggris di bawah. It symbolizes bahwa Museum Kota Tua Jakarta itu memprioritaskan pengunjung lokal dibanding pengunjung mancanegara. Penempatan bahasa Indonesia di tempat pertama juga mengsimbolkan pentingnya bahasa Indonesia sebagai identitas nasional. Lalu untuk penggunaan bahasa Inggris sebagai bahasa pendamping bahasa Indonesia dapat menandakan adanya pengaruh globalisasi, di mana bahasa Inggris itu dianggap sebagai lingua franca untuk keperluan komunikasi internasional. Selanjutnya ada linguistic landscape yang berupa warning sign. Nah, warning sign ini sendiri merupakan linguistic landscape yang bertujuan agar para pengunjung, baik pengunjung lokal maupun mancanegara, mentaati peraturan yang sudah ditetapkan oleh Museum Kota Tua Jakarta demi menjaga keselamatan bersama dan menjaga keindahan dari Museum Kota Tua Jakarta sendiri. Lalu, teks peringatan ditulis menggunakan huruf kapital di kedua bahasa, menunjukkan bahwa peringatan tersebut sangat diharapkan untuk dipatuhi peraturannya. Dari digunakannya huruf kapital pada kedua bahasa, dapat disimpulkan bahwa Museum Kota Tua Jakarta tidak membedakan pengunjung manapun, baik pengunjung lokal maupun non-lokal. Nah, sekarang kita lagi ada di luar Museum Jakarta, tapi masih berada di daerah kawasan Kota Tua Jakarta. Tidak hanya di dalam museum, di luar museum pun terdapat linguistic landscape. Dikarenakan Museum Kota Tua Jakarta itu sangat luas, jadi warning sign exit ini sangat berguna bagi pengunjung lokal maupun non-lokal untuk mengetahui di mana letak pintu keluar itu berada. Linguistic landscape terakhir berupa penunjuk jalan. Kedua informasi ditulis menggunakan bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Dalam konteks budaya internasional, the term puppet itu dipilih untuk mempermudah pemahaman. Meskipun kata wayang memiliki makna yang lebih kaya dan spesifik dalam budaya Indonesia, terjemahan ini tetap membantu pengunjung asing untuk memahami fungsi dasar museum tanpa menghilangkan konteks penting, bahwa museum tersebut berfokus pada boneka tradisional. Dengan demikian, terjemahan bahasa Inggris untuk Museum Bahari menjadi sangat relevan karena istilah maritim
digunakan secara internasional untuk mencangkup segala hal yang berhubungan dengan kegiatan bahari, sejarah, dan budaya. Penggunaan kata tersebut memastikan pemahaman yang luas dan tetap mempertahankan makna aslinya dalam konteks global. So, in conclusion, the Kota Tua Museum's linguistic landscape reflects a multilingual approach for helping its various audience while highlighting the region's historical and cultural identity. Bahasa Indonesia is the main language used, highlighting both its status as the national language and the museum's connections to Indonesian culture. Additionally, as primarily general language, English is used extensively to improve accessibility for tourists from other countries.